calon wakil presiden. Apa sebenarnya setelah dia menjabat yang menjadi keberatan dari Purnawirawan? Pak Karni, di samping yang tadi sudah disampaikan Pak Karni, bahwa proses pencalonan sampai dengan pemilihan itu banyak masalah menurut penilaian kami, dan kami punya tim yang menangani atau membidangin masalah hukum. Tapi paling tidak kalau Pak Karni tadi tanya apa yang terjadi, rasanya sudah nggak perlu dijelaskan lagi. Kompetensi atau intelektualitasnya Gibran ini sangat nggak memenuhi standar sebagai seorang pemimpin, apalagi pemimpin di tingkat sebagai wakil presiden. Itu kita bisa lihat dari mulai kampanye sampai dia menjabat sekarang. Contohnya saja, setelah jadi wakil presiden, kita lihat apa pekerjaannya dia lakukan. Saya ingat apa yang dikatakan oleh bekas wakil presiden atau mantan wakil presiden Pak Tri Sutrisno, wakil presiden itu harus mengetahui semua apa yang dikerjakan oleh presiden, karena kalau kemudian nanti presidennya berhalangan, dia langsung bisa menggantikan. Sekarang kita lihat yang namanya Gibran ini menghadiri acara pembukaan MTQ nasional ini salah satu aja di Palangkaraya. Dia cuma datang mukul gong, begitu MC mengatakan minta sambutan, dia udah nyelorong keluar sana. Dan lain-lain banyak sekali yang saya katakan. Ya kalau saya katakan ini pangap longo, nggak pantas jadi wakil presiden yang memimpin bangsa sebesar Indonesia yang hampir 300 juta penduduknya ini. Kami melihatnya dari situ, mengkhawatirkan kalau presiden berhalangan, apa yang akan dilakukan? Apa yang akan dilakukan oleh orang? Dan ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Kita tahu ada orang-orang tertentu suka kalau punya pemimpin tolol. Dia akan mengambil manfaat untuk kepentingan dia atau kelompoknya. Dampaknya yang rusak adalah bangsa Indonesia ini. Itu tidak kita kehendaki, sangat tidak kita kehendaki. Kami ini purnawirawan yang mungkin sudah puluhan tahun lah hidup berorganisasi gitu. Kami lihat itu, karena itu setelah kami lihat itu, intinya kami melihat kompetensinya udah enggak, di samping yang tadi Pak Karni katakan melanggar segala macam sampai ada istilahnya anak haram konstitusi, tapi kami melihatnya kualitas manusianya. Dan ini berbahaya kalau presiden sampai berhalangan, karena bisa-bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Kelompok tertentu itu bisa saja para pengkhianat yang ada di dalam negeri ini, mungkin juga orang asing. Mau jadi apa Republik Indonesia ini? Karena itu kami kemudian berdiskusi, ada nggak jalan atau celah untuk memajukan ini secara konstitusional. Nah, kami punya tim hukum yang mengetahui itu ada. Karena itulah kami buat deklarasi yang 8 poin itu, poin ke-8 kemudian meminta memajukan wakil presiden. Karena ini menyangkut masalah kelangsungan hidup negara, ya kelangsungan anak cucu kita ke depan gitu, Pak Karni. Mungkin singkat itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kepada kompetensi ya dari seorang wakil presiden kita. Tapi undang-undang kan mensyaratkan ada 3 poin yang bisa dipakai untuk memakzulkan seorang presiden atau wakil presiden. Ya, kami tahu itu. Dan ini memang pekerjaannya tim hukum kami. Karena saya katakan, melihat kompetensi yang bisa membahayakan bangsa ini, kami berdiskusi. Ada nggak jalan atau cara untuk memajulkan wakil presiden ini sesuai dengan norma aturan yang berlaku? Ya tadi juga sudah dikatakan. Ya banyaklah
apakah dia melakukan pengkhianatan. Tapi kalau masalah Gibran ini melihat dari sisi tindakan-tindakan tercela yang dia lakukan, dan itu cukup lengkap, nggak usah nggak usah didiskusikan lagi. Roy Suryo udah mengatakan akun Pupu Papa itu 99,99% miliknya Gibran. Dari situ aja kita melihat moralitas, mentalitasnya nggak pantas. Apalagi terakhir kemarin katanya setelah dia menjabat pun dia punya akun pribadi masih terkonek dengan akun judul dan lain-lain, banyak sekali. Saya nggak hafal, tapi kami punya tim hukum yang udah mencatat itu semuanya. Makanya saya katakan tadi, melihat kompetensi yang meragukan dan mengkhawatirkan untuk bangsa ini, tim hukum kami mencari data, mempelajarin masalah, ada jalan tidak? Ya tadi dikatakan catatan-catatan. Halo teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini. Dimanapun kita berada teman-teman, kita sudah menyaksikan cuplikan video yang cukup menarik. Dan sebelum kita membahas isu panas hari ini teman-teman, jangan lupa untuk berikan subscribe channel ini dan berikan komentar kalian agar kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Dan teman-teman, kita melihat di kolom komentar di bawah ada banyak tanggapan-tanggapan dari netizen, dan mari kita lihat bersama teman-teman apa saja isi hati dari teman-teman kita yang lain. Di sini teman-teman disampaikan oleh teman kita Silvanus Rianto memberikan komentarnya, mudah-mudahan Bang Hakim harus tidak dibawa ke Dali Solo. Ya, kita lanjut teman-teman. Disampaikan Safarunidin memberikan tanggapannya yang luar biasa. Kebenaran yang hakiki tidak ada yang bisa sembunyikan, dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti terbongkar karenanya. Nur Hasanah memberikan tanggapannya di sini, yang terlibat suruh nanggung beban utang-utangnya. Mereka kan orang-orang kaya yang punya usaha, yang mengajari bagi-bagi bansos salah sasaran. Safarudin memberikan tanggapannya, dan Wapres Gibran dimaksudkan karena tidak punya ijazah SMA. Ya teman-teman, Bambang Muibian memberikan tanggapannya, betul sekali Mbak, seret Jokowi ke penjara juga pejabat lainnya seperti KPU Solo, Rektor UGM dan lain-lain. Teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Hamsri memberikan tanggapannya, sudah pasti pejabat pengkhianat, sudah mainkan uang rakyat dan uang negara untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, juga keluarganya. Di sini juga teman-teman Supriyanto memberikan komentarnya, kok hebat benar Jokowi, sudah jauh gak hadir lagi pengadilan, yang pencemaran nama baik harus dibuktikan, masalahnya kan ijazah mana ijazah yang benar. Banyak kasus ke M50, kereta WUD, Bil SMK. Liki memberikan komentarnya, teman-teman mantap, lanjutkan perjuangan kebenaran. Sugiono memberikan tanggapannya, di persidangan ijazah Jokowi dinyatakan palsu, selanjutnya rakyat menunggu pertanggungjawaban Jokowi di ranah hukum. Ya teman-teman, Lilis Sudarwati memberikan tanggapannya di sini, ijazah Jokowi pasti sejak awal, apa kata Mas Bambang Tri. Ya, Akbar memberikan juga tanggapannya, mantap, Pak Hakim tidak mau dikendalikan oleh geng Solo yang ijazah palsu atau ternak Jokowi. Ya teman-teman, Siti Mulsimah memberikan tanggapan yang luar biasa, harta Jokowi harus disita, dihukum seberat-beratnya karena korban sudah banyak, apalagi orang tidak bersalah pada dihukum. Gibran anak juga harus segera diperiksa, jangan sampai berlarut menjadi pejabat, lebih-lebih dia sebagai pejabat yang membohongi jutaan rakyat Indonesia. Milky Way juga memberikan komentarnya, segera ditangkap agar tidak lari ke luar negeri, pengawalnya agar dibatalkan, begitu juga gajinya. Teman-teman, disampaikan oleh teman kita Hardini Suprapto memberikan tanggapannya, pokoknya tunjukkan saudara mantan presiden ke-7 harus hadir langsung, hadir pada sidang bersama ijazahnya, tidak boleh bohong, dan Wapres yang baru dilantik harus dibawa ijazah asli dari SD sampai dengan SMA.
Lalu tunjukkan ijazah kuliahnya tamat dari universitas mana, rakyat mohon buktinya, karena mahasiswa sudah ada yang ditanah di penjara. Teman-teman Jana memberikan komentarnya, bagaimana dengan Polri yang sudah mengatakan identik? Kini Kim memberikan tanggapannya, mulai dulu dilihatkan ijazah terakhir ditontonkan biar nggak jadi amburadul. Rasanya kalau malu ya kalau dikuliahkan gak usah bilang kuliah salah universitas ternama di Indonesia. Kalau B memberikan tanggapannya, jangan seadil-adilnya tapi seberat-beratnya. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Paldianto memberikan tanggapannya. Ijazah Jokowi itu hampir 2 tahun yang disidang ditunda-tunda. Itu permainan jaksa dan hakim yang bikin gaduh. Coba Jokowi itu dijemput paksa hadir ke kantor pengadilan, tunjukkan ijazahnya bila melanggar pemalsuan lesung, tangkap dan dinimpalkan. Ini hukum bagi Jokowi. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga Siti Rokaya memberikan tanggapannya. Kalau memang benar ijazah Jokowi palsu, kenapa nggak ditangkap? Seret ke penjara kan seumur hidup, masih banyak lagi kasus Jokowi yang belum terungkap. Teman-teman, Arif Fadih pernah memberikan komentarnya, meskipun ijazah palsu Jokowi, semua penegak hukum yang sudah banyak pembela yang dihidup untuk memasang badan. Kalau Allah yang mau menggerakkan, sangat tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semua pasti terbongkar, tinggal tunggu saatnya tiba. Teman-teman, Mugima memberikan tanggapannya. Selamat sore Bapak pemimpin yang mengadili Bapak Jokowi. Semoga lancar menemukan kebaikan, keadilan lancar. Semoga Bapak kawali menemukan kebahagiaan, keadilan. Amin. Teman-teman, Wawawu memberikan komentarnya. Sebetulnya rakyat yang cinta damai tanpa bayaran melihat kasus ijazah palsunya Jokowi Gibran inginnya marah dan emosi, tetapi rakyat hanya bisa kedumel karena tidak memiliki kekuasaan dan kekuatan yang jelas bahwa sesungguhnya Jokowi dan Gibran itu tidak pernah sekolah dan tidak ada pernah memiliki ijazah asli. Semua direkayasa. Percaya dan yakinlah bahwa kasus ijazah palsu keluarga Jokowi akan berakhir tragis. Kita doakan. Teman-teman, Andi memberikan komentarnya, mau sidang ini langsung di seluruh media pertelevisian di seluruh Indonesia supaya masyarakat Indonesia puas. Teman-teman, Suedi memberikan komentar, Pemlam butuh uang keluarga Jokowi itu. Ya, di sini juga teman kita Lilik Mursiatu memberikan komentarnya. Semoga cepat selesai biar tidak gaduh lagi. Pembohong wajib dikangkreng Pak. Jokowi wajib dicabut semua fasilitasnya dari negara, termasuk semua keluarganya. Kembalikan ke negara buat bayar hutangnya. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Safarudin memberikan komentar. Kini kami masyarakat Bugis Sulawesi Selatan mengharapkan kepada semua yang terlibat ijazah palsu Jokowi di penjara seumur hidup atau hukum mati. Ya, bagaimana tanggapan kalian teman-teman mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita? Jangan lupa untuk berikan opini sekalian di kolom komentar di bawah. Dan sampai di sini pembahasan kita kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam demokrasi.